Pada awal pertumbuhan Islam, dunia pengetahuan mengalami zaman keemasan dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim yang hingga saat ini penemuannya masih digunakan dan menjadi rujukan sebagai dasar perkembangan pengetahuan modern. Di antara tokoh ilmuwan muslim itu adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi atau lebih dikenal dengan Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan besar pada masa dinasti Abbasiyah yang lahir sekitar tahun 780 Masehi di kota Khwarizm atau sekarang adalah kota Khiva di Uzbekistan, dan wafat di Baghdad sekitar tahun 850 Masehi. Al-Khwarizmi adalah ilmuwan yang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Sejak kecil, Al-Khwarizmi sangat gigih dan bersemangat untuk menuntut ilmu. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, saat kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan, yang mana banyak ilmuwan dan juga pedagang dari berbagai daerah datang ke kota Baghdad. Begitu juga Al-Khwarizmi, ia pergi ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu di sana, hingga kemudian ia tumbuh menjadi seorang ilmuwan yang sangat masyhur. Tercatat ia pernah menjadi salah satu anggota di Baitul Hikmah atau Darul Hikmah yang disebut juga Wisma Kearifan di kota Baghdad, yaitu sebuah perpustakaan besar, lembaga penerjemahan dan juga pusat penelitian ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan mencapai puncaknya di masa Khalifah Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Di sanalah dia mendalami ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan juga Yunani. Sepanjang hidupnya, ia mengabdi dalam bidang pendidikan dan riset keilmuan, dan banyak penemuan-penemuan penting yang sudah ia torehkan. Salah satu karya terbesar Al-Khwarizmi di bidang matematika adalah Al-Jabbar. Ia menulis buku Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabbar wal Muqabalah, atau kitab yang merangkum perhitungan, pelengkapan, dan penyeimbangan pada tahun 830 Masehi. Al-Jabbar adalah materi yang banyak dipelajari di dunia. Al-Jabbar merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari penyederhanaan dan pemecahan masalah menggunakan simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Kini Al-Jabbar telah banyak dimanfaatkan di dunia dan menjadi salah satu materi yang wajib diajarkan di sekolah-sekolah. Al-Khwarizmi juga berjasa dalam merumuskan dan menjelaskan dengan detail tabel sinus, kosinus, dan trigonometri. Nah, karena karya-karyanya ini, kemudian Al-Khwarizmi disebut sebagai Bapak Al-Jabbar. Tidak hanya konsep Al-Jabbar, Al-Khwarizmi juga merupakan orang yang pertama kali menemukan bilangan 0 atau dalam bahasa Arab disebut sifr. Al-Khwarizmi adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka, termasuk angka 0. Karyanya dalam bidang aritmatika tertulis dalam kitab Al-Jam'a wa Tafriq bil Hisabil Hindi, yaitu sebuah buku tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Ia memperkenalkan penggunaan angka Hindu 1 sampai dengan 9 dan angka 0. Ia juga membahas asal-usul angka serta sejarah angka-angka yang sekarang sedang digunakan di seluruh dunia. Melalui karya-karyanya inilah orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkan menghitung puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Di dalam karyanya itu juga, Al-Khwarizmi mengenalkan konsep algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang logis mengenai penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma merupakan jantung ilmu informatika komputer. Maka tanpa adanya algoritma ini, mungkin tidak akan ada teknologi komputer seperti sekarang ini. Nah, karena prestasi-prestasinya di bidang matematika ini, maka kemudian ia mendapat julukan sebagai Bapak Matematika. Tidak hanya di bidang matematika saja, Al-Khwarizmi juga berkontribusi dalam bidang geografi dan astronomi. Di bidang geografi, ia menulis buku yang berjudul Kitab Suratul Ard, yang artinya buku pemandangan dunia atau kenampakan bumi. Buku ini selesai pada tahun 833 Masehi. Buku ini berisi revisi dan penyempurnaan terhadap peta yang dituliskan oleh Ptolemeus. Al-Khwarizmi juga pernah memimpin proyek pembuatan peta dunia untuk Khalifah Al-Ma'mun dan berpartisipasi dalam proyek peta dunia bersama dengan 70 ahli geografi lainnya. Di bidang astronomi, Al-Khwarizmi juga memiliki karya yang fenomenal yang dibuktikan dengan adanya karya yang berupa tabel-tabel astronomi. Nah, itulah sederet prestasi yang telah ditorehkan oleh Al-Khwarizmi. Semoga kita dapat meneladani kegigihan dan semangatnya dalam belajar. Video kali ini kita akan belajar mengenai aljabar bagian yang pertama, yaitu mengenai pengertian bentuk aljabar.
Nah, untuk yang pertama kali kita akan belajar mengenai arti bentuk aljabar. Aljabar itu apa sih? Begini, misalnya kita punya 3 apel nih, di sini ada 3 apel. Jika di sini saya tuliskan, dia akan menjadi 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 apel. Nah, sekarang jika kata PEL yang ada di belakang ini kita hilangkan, maka dia menjadi A ditambah A ditambah A. Hasilnya adalah 3A. Sama aja nih, 3 apel sama dengan apel ditambah apel ditambah apel. Nah, di sini A ditambah A ditambah A sama dengan 3A. Lagi, misalnya saya punya 2 apel ditambah 1 mangga. Maka jika dituliskan akan menjadi 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 mangga. Jika yang kita tinggal adalah huruf yang ada di depannya, maka menjadi A ditambah M. Atau jika dijumlahkan menjadi 2A ditambah M. Contoh lagi ya, misalnya di sini saya punya 1 apel merah ditambah 2 apel hijau. Nah, apel merah ini akan saya tulis sebagai apel saja, kemudian ditambah hijau. Maka jika kita tinggalkan huruf depannya, dia akan menjadi A ditambah H ditambah H. Atau jika dijumlahkan akan menjadi A ditambah 2H. Ini merupakan pengertian bentuk aljabar nih. Nah, nanti kita akan melihat bagian-bagian yang ada di aljabar itu apa sih? Perhatikan. Ini di sini saya punya contoh bentuk aljabar. 2P ditambah 5. Jika 2P ditambah 5 ini kita urai, maka 2 ini merupakan koefisien dari P. Lalu, P itu merupakan variabel. Sedangkan 5 yang ada di sini merupakan konstanta. Contoh lagi ya, misalnya di sini saya punya bentuk aljabar minus 3x dikurang 2. Nah, minus 3 di sini merupakan koefisien dari x. Sedangkan x-nya adalah variabel. Nah, yang menjadi konstanta adalah minus 2 ini. Minus 2 adalah konstantanya. Ini merupakan pengertian bentuk aljabarnya nih. Lalu bagian yang kedua kita akan belajar mengenai suku aljabar. Pengertian suku aljabar itu yang seperti apa? Begini. Kita akan belajar mengenai suku tunggal dulu nih. Suku tunggal itu apa sih? Yang namanya tunggal itu ya 1. Jadi dia itu sukunya tunggal. Terdiri hanya 1 suku saja, 5A saja, minus 2X saja, 6A kuadrat saja. Jadi di sini tidak ada embel-embel. Perhatikan ya. Kalau dari contoh yang di atas ini, dia mempunyai 2 suku nih, karena di sini ada minus 3X minus 2. Tetapi kalau yang ada di contoh ini, dia merupakan suku tunggal, karena dia berdiri sendiri-sendiri. Ini merupakan contoh-contoh dari suku tunggal. Berikutnya ada suku banyak. Yang kita pelajari suku banyak yang pertama adalah suku 2 atau sering disebut dengan binom. Nah, contoh suku 2 itu misalnya di sini ada 2x plus 5. 2x plus 5 ini terdiri dari 2 suku, yaitu 2x dan positif 5. Misalnya saya punya lagi 3x minus 1. Nah, ini juga terdiri dari 2 suku nih. Yang pertama adalah 3x dan yang berikutnya adalah minus 1. Ciri-cirinya itu apa sih? Ciri-cirinya itu dipisahkan dengan tanda penjumlahan atau tanda pengurangan di sini. Nanti kita akan belajar lagi nih yang bentuk suku aljabar yang lainnya. Perhatikan contoh yang berikut ini. Ini merupakan suku 3 atau sering disebut dengan trinom. Nah, contoh suku 3 itu 2A minus 5AB ditambah 4. Perhatikan ya, di sini ada 2A dikurangi 5AB ditambah 4. Jadi dipisah-pisahkan dengan tanda pengurangan dan penjumlahan. 2A min 5AB ditambah 4 ini terdiri dari 3 suku, yaitu 2A minus 5AB dan positif 4. Ini merupakan contoh suku aljabar dengan 3 suku. Nah, berikutnya bentuk aljabar suku banyak atau disebut dengan polinom. Contohnya begini. Di sini saya punya 2A min 5AB ditambah 4C ditambah 5D. Ada berapa suku yang ada di sini? Kita hitung ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi, dia terdiri dari 4 suku. 4 suku itu apa aja sih? 2A, minus 5AB, positif 4C, dan positif 5D.
Itu pembelajaran mengenai suku-suku yang ada di aljabar. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai suku sejenis pada aljabar. Ini penting kita ketahui karena suku sejenis itu akan kita pakai ketika kita akan menjumlahkan ataupun mengurangkan bentuk aljabar. Jadi yang bisa ditambahkan ataupun dikurangi itu adalah suku-suku yang sejenis atau suku yang jenisnya sama. Suku sejenis itu apa? Suku sejenis pada bentuk aljabar itu hanya boleh berbeda pada koefisiennya saja. Jadi hanya berbeda di angka depannya saja, tetapi huruf dan pangkat yang ada di belakangnya itu harus sama. Contohnya begini. Di sini saya punya 12x kuadrat dikurang 9x dikurang 8y ditambah 7xy dikurang 4x kuadrat ditambah 5y. Nah, perhatikan ya. Di sini suku sejenisnya itu apa aja sih? Lihat. 12x kuadrat itu sejenis dengan minus 4x kuadrat. Yang berbeda hanya angkanya saja. Tetapi huruf dan pangkat yang ada di belakangnya itu sama. Di sini ada x kuadrat, di sini juga ada x kuadrat. Maka dia itu sejenis. Kita tuliskan di sini ya. 12x kuadrat dan minus 4x kuadrat. Itu jenisnya sama atau suku yang sejenis. Lagi, coba kita perhatikan di sini. Minus 8y dan positif 5y. Dia juga sejenis karena dia mempunyai variabel yang sama yaitu y. Yang berbeda hanyalah terletak pada angkanya saja. Jadi, minus 8y sejenis dengan 5y. Lalu bagaimana dengan min 9x dan 7xy? Ya sudah, dia tidak punya pasangan. Jadi ketika nanti dijumlahkan, dia tidak bekerja apa-apa. Yang bisa dijumlahkan adalah yang sejenis seperti ini. Contoh berikutnya. Tentukan banyak suku dan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Perhatikan ya, di sini ada berapa banyak suku nih? Ada 3 suku, yaitu 7A, 18, dan minus 3A. Nah, sekarang suku-suku sejenisnya itu yang mana? Suku-suku sejenisnya yaitu 7A dan minus 3A. Berikutnya, kalau bentuk aljabarnya seperti ini ada berapa suku nih? Kita hitung ya. Di sini ada 7P kuadrat, min 8P kuadrat Q, min 11P kuadrat, P kuadrat Q, dan 12P Q kuadrat. Jadi ada 5. Ini merupakan masing-masing sukunya. Kemudian, suku-suku sejenisnya itu yang mana? Kita lihat satu-satu. Suku-suku sejenisnya yang pertama kita lihat nih. P kuadrat itu ada temennya nggak? Ada ya, di sini ada temennya. Lalu, P kuadrat Q ada temennya? Ada, di sini juga sama-sama P kuadrat Q. Jadi, minus 8P kuadrat Q sejenis dengan P kuadrat Q. P kuadrat Q saja itu sebenarnya di sini ada angka 1, tetapi biasanya angka 1 itu tidak dicantumkan. Kemudian, ada lagi P Q kuadrat punya teman? Di sini nggak ada teman, jadi dia tidak punya teman sejenis. Maka, kalau tidak ada suku yang sejenis itu, nanti ketika dia dijumlahkan, 12P Q kuadrat itu akan tetap. Penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, perhatikan ya, pengurangan dan penjumlahan aljabar ini tidak lepas dari suku sejenis. Jadi yang bisa dijumlahkan adalah suku-suku yang jenisnya sama. Perhatikan, di sini ada 2x kuadrat ditambah 9x kuadrat. Di sini ada x kuadrat, di sininya juga x kuadrat. Maka dia sudah sejenis nih, jenisnya sudah sama. Kita tinggal menjumlahkan angkanya saja. Jadi 2 ditambah 9 adalah 11. 11 apa? 11x kuadrat. Contoh berikutnya. A ditambah 3A. Lihat ya, di sini kalau hanya A saja itu sebenarnya A-nya itu ada apa sih? Ada angka 1. Maka di sini ada 1A ditambah 3A. Jenisnya sudah sama-sama A. Maka kita tinggal menjumlahkan angkanya saja nih. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 apa? 4A. Berikutnya, 2A kuadrat ditambah 5A minus 4A. Nah, lihat nih. 2A kuadrat itu punya teman nggak? Nggak ada temannya di sini ya. Maka dia ditulis lagi nih. Ditulis 2A kuadrat saja. Nah, yang sejenis adalah 5A dan minus 4A. Sekarang kita lihat angkanya. Positif 5 dikurangi 4.
hasilnya adalah 1. 1 positif. 1 positif apa? A. Nah, angka 1 biasanya tidak dituliskan nih, kita bisa hilangkan. Jadi hasil penjumlahannya atau bentuk sederhananya adalah 2A kuadrat ditambah A. Contoh berikutnya. 3B ditambah 4B kuadrat dikurangi 5B. Hasilnya, perhatikan. Di sini kita bisa, untuk lebih mudahnya kita kelompokkan nih yang jenisnya sama. Kita pindah ya. Jadi 4B kuadrat itu kan positif kan. Pindah ke depan tetap positif. Kemudian 3B-nya kita tuker di belakangnya supaya apa? Supaya dekat dengan 5B-nya. Nah, sekarang kita tinggal mengoperasikan. 4B kuadrat kita tulis lagi karena dia tidak ada teman. Lalu yang di sini kita hitung. Positif 3 dikurangi 5. Hasilnya negatif 2. Negatif 2 apa? Negatif 2B. Berikutnya, 2M dikurangi 7M kuadrat dikurangi 3M. Sama seperti tadi ya, kita dekatkan yang jenisnya sama. Di sini, karena 2M itu posisinya adalah positif, maka ketika dia pindah pun juga posisinya positif, karena tidak melewati sama dengan. Jadi kalau ditukar-tukar itu tetap posisinya sama. Positif tetap positif, negatif tetap negatif. Nah, di sini 7M kuadratnya itu kan negatif nih. Tanda itu miliknya angka yang ada di belakangnya. Jadi, minus 7M kuadrat ini pindah ke depan pun juga hasilnya tetap min 7M kuadrat. Kemudian, kita operasikan, di sini min 7M kuadrat tetap karena dia tidak punya teman. Yang di sini yang kita hitung, positif 2M dikurang 3M. Positif 2 dikurangi 3. Hasilnya negatif 1. Negatif 1 apa? Negatif 1M. Nah, satunya bisa kita hilangkan. Jadi hasilnya adalah minus 7M kuadrat dikurangi M. Contoh berikutnya nih, ini lebih kompleks. Perhatikan ya, di sini ada 12x kuadrat min 9x dikurang 8y ditambah 7xy min 4x kuadrat ditambah 5y. Cara paling gampangnya dikelompokkan. Pindahkan ya. Di sini minus 4x kuadratnya ditaruh di depan karena dia berdekatan. Lalu minus 8y-nya didekatkan dengan positif 5y. Sisanya yang nggak ada teman taruh di paling belakang. Ini nggak ada teman, taruh yang paling belakang. Nah, yang ada suku sejenisnya kita operasikan dulu. 12x kuadrat dikurangi 4x kuadrat itu kan 8x kuadrat nih. Yang ini min 8 ditambah 5, hasilnya minus 3, minus 3y. Maka bentuk sederhananya adalah 8x kuadrat dikurangi 3y, lalu yang ini diturunkan, ditulis lagi. Min 9x ditambah 7y, begitu. Contoh berikutnya. Tentukan jumlah dari 12x kuadrat min 9x ditambah 6 dan 7x kuadrat ditambah 8x dikurang 14. Dijumlahkan seperti biasa aja. Kita taruh dalam kurung dulu supaya mudah. Jadi di sini adalah bentuk aljabar yang depan, ini kita tulis, ditambah bentuk aljabar yang ada di belakang. Sama dengan kurungnya kita buka nih. Maka kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita kelompokkan. Jadi yang x kuadrat dengan x kuadrat, x dengan x, dan angka dengan angka. Lalu kita hitung. 12 dikurangi 7 hasilnya 5, x kuadrat. Lalu min 9 ditambah 8 hasilnya min 1, x. Lalu positif 6 ditambah 14 hasilnya negatif 8. Maka hasil penjumlahannya adalah 5x kuadrat dikurangi x dikurangi 8. Nah, ada cara lain nih. Kita bisa susun ke bawah. 12x kuadrat min 9x ditambah 6 ini kita jumlahkan dengan cara susun ke bawah dengan minus 7x kuadrat ditambah 8x dikurangi 14. Kita hitung satu persatu nih. Ini bagian depan dulu. 12 ditambah minus 7 hasilnya adalah 5. Maka kita tulis di sini 5. 5 apa? 5x kuadrat. Lalu berikutnya. Minus 9 ditambah 8, hasilnya berapa? Hasilnya minus 1. Kita tulis di sini, min 1. Min 1 apa? Min 1x. Berikutnya, 6 ditambah minus 14, hasilnya adalah minus 8.
Kita tulis di sini, minus 8. Maka hasil penjumlahannya adalah 5x kuadrat min x min 8. Jadi satunya nggak usah ditulis. Pakai cara yang mana yang menurut kalian mudah? Boleh. Berikutnya, nah ini bagian kurangkanlah nih, ini lebih tricky dibandingkan penjumlahan. Kurangkanlah 5p min q dari 9p minus 6q. Nah, kalau ada kurangkanlah bla 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 dari bla bla bla, maka bagian belakangnya itu yang ditulis di depan terlebih dahulu. Jadi yang kita tulis adalah bentuk aljabar yang ada di belakangnya dulu nih. 9p minus 6q ini kita tulis di depan. Dikurangi 5p minus 3q. Kalau bentuk pengurangan, wajib menuliskan di dalam kurung. Karena apa? Karena tanda pengurangan ini nanti akan mengubah semua tanda yang ada di dalam kurung ini. Semua tanda-tanda dalam suku yang ada di dalam kurung ini semuanya akan berubah tanda. Perhatikan ya. Di sini kita tulis lagi nih, 9p minus 6q. Lalu di sini minus dikali positif. Jadi min dikali plus hasilnya negatif. Maka di sini kita tuliskan negatif 5p. Lalu di sini minus dikali minus hasilnya adalah positif. Positif 3q. Kemudian langkah selanjutnya kita kelompokkan. P dengan P, Q dengan Q. Lalu di sini 9 dikurangi 5 hasilnya adalah 4p. Di sini minus 6 ditambah 3 hasilnya adalah minus 3q. Ini hasil pengurangannya. Contoh lagi. Kurangkanlah minus 4 dalam kurung 2x plus 3 dari minus 5 dikali x min 2. Kalau ada dalam kurung ini tuh artinya dikali. Nah, untuk lebih mudahnya kita kalikan dulu aja nih. Minus 4 dikali 2x adalah min 8x. Lalu minus 4 dikali 3 hasilnya minus 12. Yang di sini juga kita kalikan. Min 5 dikali x hasilnya min 5x. Min 5 dikali min 2 hasilnya positif 10. Lalu yang kita tulis yang di depan ini adalah bentuk aljabar yang ada di belakang. Jadi minus 5x ditambah 10 dikurangi min 8x minus 12. Kemudian kita operasikan seperti tadi. Kita tulis bagian depannya dulu seperti ini. Minus 5x ditambah 10. Kemudian di sini min dikali min adalah positif. Positif berapa? Positif 8x. Lalu di sini minus dikali minus. Hasilnya positif juga. Positif 12. Kemudian kita kelompokkan. Jadi yang x dengan x, angka dengan angka. Jadi di sini minus 5x ditambah 8x adalah 3x dan 10 ditambah 12 hasilnya adalah 22. Maka hasil pengurangannya adalah 3x plus 22. Lagi ya, terakhir. Kurangkanlah minus 7x kuadrat ditambah 8x min 14 dari 12x kuadrat min 9x plus 6. Caranya sama sih, bagian yang belakang ini kita tulis dulu 12x kuadrat min 9x ditambah 6 dikurangi dengan yang bagian depan min 7x kuadrat ditambah 8x min 14. Lalu bagian depan ini kita tulis lagi ya, 12x kuadrat min 9x plus 6. Kemudian di sini kita akan membuka kurungnya nih dengan cara kita kalikan dengan tanda negatif. Min dikali min hasilnya positif 7x kuadrat, min dikali plus hasilnya min 8x, min dikali min hasilnya positif 14 ya. Kemudian kita kelompokkan. Yang x kuadrat dengan x kuadrat, yang x dengan x, kemudian yang angka dengan yang angka. Yang pasti ini tidak merubah tanda ketika dikelompok-kelompokkan seperti ini. Jadi ini minus 9x-nya tetap minus, kemudian 7x kuadratnya juga tetap positif, seperti itu ya. Kemudian kita hitung nih, 12 ditambah 7 itu 19x kuadrat, min 9, min 8 itu minus 17x, lalu di sini 6 ditambah 14 hasilnya 20. Maka hasil pengurangannya adalah 19x kuadrat min 17x ditambah 20. Nah, ini adalah bagian ketiga dari video mengenai aljabar. Kita akan belajar mengenai perkalian suku tunggal dulu nih. Contohnya, di sini saya punya 4 dikali y dikali x. 4 kali y kali x itu sama dengan 4. Angkanya ditulis dulu ya, 4. Kemudian untuk hurufnya ditulis sesuai urutan abjad.
Jadi di sini yang kita tulis pertama adalah X, kemudian Y. Hasilnya adalah 4XY. Contoh lagi. 5 dikali B dikali minus 2A dikali B. Nah, perhatikan untuk bilangannya. Bilangannya di sini ada 5 dan ada minus 2. 5 dikali minus 2 adalah minus 10. Kemudian kita lihat hurufnya. Dimulai dari huruf A. Huruf A-nya ada berapa? Ada 1, berarti A itu pangkat 1. Kemudian B itu ada 2, maka di sini B pangkat 2. Jadi hasilnya minus 10 A B pangkat 2. Kemudian contoh yang ketiga. Minus 3A dikali B kuadrat dikali minus 2 dikali B. Hasilnya sama seperti tadi ya, kita lihat bilangannya. Di sini ada minus 3, ada minus 2. Minus 3 dikali minus 2 hasilnya adalah positif 6. Kemudian di sini A-nya ada berapa? A-nya ada 2, maka di sini A pangkat 2. Kemudian B. B-nya pangkat berapa nih? Perhatikan ya, di sini B pangkat 2, di sini ada B pangkat 1. Jadi totalnya adalah B pangkat 3. Berikutnya, 3A dikali minus 4A kuadrat B dikali 2BC dikali min 5C. Nah, ini lebih kompleks nih, tetapi caranya sama. Pertama kita perhatikan bilangannya. Di sini ada 3, ada minus 4, ada 2, dan ada minus 5. Ada min, hasilnya nanti akan positif. Positif berapa? Nah, tinggal kita kalikan nih. 3 dikali 4 itu 12, dikali 2 itu 24, kemudian dikali 5 hasilnya adalah 120. Lalu A-nya kita lihat ya, di sini ada pangkat 1, lalu ini pangkat 2. Berarti kalau di total adalah A pangkat 3. Sedangkan B-nya pangkat berapa nih? Di sini ada 1, di sini ada 1. Jadi B pangkat 2. Sedangkan C-nya ada 2 ya. Jadi C pangkat 2. Kemudian perkalian bilangan dengan suku 2. Nah, perkalian bilangan dengan suku 2 ini kita menggunakan prinsip perkalian pelangi nih, kalau istilah dari kalian. Jadi, X-nya ini akan kita kalikan masuk. X dikali 3X, hasilnya 3X pangkat 2. Karena di sini X pangkat 1, di sininya X pangkat 1. Kemudian X dikali positif 4, hasilnya adalah positif 4X. Nah, ini adalah hasilnya nih, 3X pangkat 2 ditambah 4X. Contoh lagi nih, 6A dikali 3A kuadrat dikurang 7B. Sama seperti tadi ya, kita akan kali masuk. Nah, kalau seperti ini yang akan dikalikan dulu adalah bilangannya. Perhatikan, di sini ada 6, di sini ada 3. Hasil perkaliannya adalah 18. Kemudian A dikali A pangkat 2 adalah A pangkat 3. Kemudian kita akan mengalihkan dengan yang bagian belakangnya nih. 6A dikali minus 7B. Nah, perhatikan ya bilangannya. 6 dikali min 7. Hasilnya negatif. Negatif 42. Lalu dilihat nih hurufnya. Di sini ada A. A-nya cuma pangkat 1 ya. Kemudian di sini juga ada B. Masing-masing pangkat 1. Jadi hasilnya adalah 18A pangkat 3 dikurang 42AB. Contoh berikutnya. 6X dikali 3X kuadrat min 4XY min 7Y kuadrat. Nah, perhatikan. Prinsipnya sama. Prinsipnya yang akan kita kalikan itu bilangannya dulu. Jika di situ ada bilangannya. Kalau misalnya tidak ada bilangannya, berarti angkanya berapa sih? Berarti angkanya 1. Jadi di sini 6 dikali 3, itu hasilnya 18. X dikali X pangkat 2, hasilnya berapa? Hasilnya X pangkat 3. Kemudian lihat, di sini 6 dikali minus 4. 6 dikali minus 4 itu minus 24. X dikali X, berarti X pangkat 2. Lalu di sini ada Y nih, berarti kita taruh di sini. Karena Y-nya hanya pangkat 1, ya taruh di sini Y pangkat 1, atau Y. Kemudian kita akan mengalihkan dengan bagian yang belakang. 6 dikali minus 7. Hasilnya negatif 42. Kemudian di sini ada X, kita tulis X, lalu di sini ada Y pangkat 2. Nah, ini adalah hasil perkaliannya. 18X pangkat 3 min 24X kuadrat Y min 42XY kuadrat.
Contoh berikutnya, 4x dikali x kuadrat ditambah 2xy dikurang 3y kuadrat. Nah, caranya sama seperti tadi. Perhatikan, kita akan mengalihkan satu persatu. Yang pertama kita kalikan 4x dengan x kuadrat. Nah, 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Kemudian x-nya jadi x pangkat 3. Kemudian kita kalikan 4 dengan yang berikutnya. 4x dikali 2xy. 4 dikali positif 2, hasilnya adalah positif 8. X-nya ada pangkat 2 ya jadinya ya. Di sini x pangkat 2, lalu y pangkat 1 atau y. Lalu 4x ini akan kita kalikan dengan minus 3y kuadrat. Nah, 4 dikali dengan minus 3 hasilnya adalah min 12. Kemudian di sini x, lalu y kuadrat. Maka hasil perkaliannya adalah 4x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat y dikurang 12xy kuadrat. Yaitu perkalian bentuk aljabar suku 2. Perhatikan contoh berikut ya. Jabarkanlah bentuk x minus 3 dikali x minus 2. Nah, ini ada prinsipnya nih. Kalian perhatikan ya. Di sini minus 3 dan minus 2-nya itu sengaja saya merahkan. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa tahu nih perkalian masing-masing sukunya. Yang kita kalikan pertama adalah bagian x. X ini kita kalikan dengan x dulu, hasilnya adalah x pangkat 2. Lalu x dikali dengan minus 2, dengan negatif 2, hasilnya adalah min 2x. Lalu bagian yang sebelah sini nih, minus 3. Minus 3 dikali x. Min 3 dikali x adalah minus 3x. Sedangkan minus 3 dikali minus 2 hasilnya adalah positif 6. Lalu bentuk ini masih bisa disederhanakan nggak sih? Masih ya. Kita lihat di bagian tengah nih. Di sini ada minus 2x, ada minus 3x. Maka kita bisa menyederhanakan. Jadi hasilnya adalah, ini kita tulis lagi, x kuadrat, lalu min 2, min 3 itu berapa? Minus 5. X ditambah 6. Nah, ini adalah hasil penjabaran dari bentuk x min 3 dikali x minus 2. Berikutnya. 2x min 3 dikali x plus 1. Sama seperti tadi prinsipnya ya. Kita akan mengalihkan satu persatu. Kali pelangi kalau kalian bilang. 2x dikali x, itu hasilnya adalah 2x pangkat 2. Lalu 2x dikali positif 1, hasilnya adalah positif 2x. Kemudian di sini ada minus 3 nih. Minus 3 dikali x. Min 3 dikali x hasilnya minus 3x. Lalu min 3 dikali 1 hasilnya adalah minus 3. Nah, sama seperti tadi, bagian tengah ini masih bisa disederhanakan. Maka kita tulis dulu nih, 2x pangkat 2. Lalu di sini ada positif 2 dan ada negatif 3. Jika dia dijumlahkan, maka hasilnya adalah min 1. Min 1 apa? Min 1x. Kemudian di sini minus 3-nya kita tulis lagi. Nah, berhubung di sini ada minus 1x, satunya itu bisa kita hilangkan. Jadi hasilnya adalah 2x pangkat 2 min x min 3. Contoh berikutnya. 3x ditambah 1 dikali 3x dikurang 1. Nah, cara perkaliannya masih sama seperti tadi prinsipnya, kita kali pelangi. 3x dikali 3x adalah 9x kuadrat. Kemudian 3x dikali min 1 adalah minus 3x. Lalu di sini ada positif 1 dikali 3x. Hasilnya positif ya. Positif berapa? Positif 3x. Kemudian positif 1 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 1. Nah, sekarang perhatikan bagian yang masih bisa disederhanakan nih. Di sini ada minus 3, ada positif 3. Saling menghilangkan sebenarnya ya. Jadi dia kalau dijumlahkan itu 0. Maka hasil akhirnya adalah 9x kuadrat ditambah 0 dikurang 1. Kalian bisa skip proses ini. Jadi 0-nya itu bisa dihilangkan. Maka kita langsung mendapatkan hasilnya 9x kuadrat min 1. Contoh berikutnya, 3x kuadrat ditambah 4x dikali 2x kuadrat ditambah x. Ini sepertinya lebih kompleks ya. Tetapi caranya sama. Caranya kita akan mengalihkan satu-satu dengan prinsip perkalian pelangi itu tadi. Kita kalikan yang pertama nih, 3x kuadrat dikali 2x kuadrat. Angkanya dulu. 3 dikali 2 itu 6. Lalu x pangkat 2 dikali x pangkat 2 itu x pangkat 4.
Lalu 3x kuadrat ini kita kalikan dengan bagian belakang. Karena di sini angkanya 1, maka 3 dikali 1 adalah 3. Lalu x-nya jadi x pangkat 3. Kemudian bagian sini nih, 4x dikali 2x kuadrat. 4 dikali 2 itu hasilnya 8, karena sama-sama positif, maka di sini hasilnya positif. Kemudian di sini x pangkat 3. Lalu terakhir nih, 4x dikali x. 4x dikali x itu angkanya 4 dan x-nya adalah pangkat 2. Karena di sini pangkat 1, di sini pangkat 1. Lalu yang di bagian tengah sama, kita sederhanakan dulu. Jadi yang di bagian depan ini kita tulis lagi 6x pangkat 4. Lalu di sini ada 3 ditambah 8 itu kan 11 nih. 11 apa? 11x pangkat 3. Lalu ditambah 4x kuadrat. Jadi hasil penjabarannya adalah 6x pangkat 4 ditambah 11x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2. Berikutnya, 2a minus 3 dikali a kuadrat ditambah 2a min 9. Nah, ini caranya sama sih, hanya perkaliannya akan 3 kali ke belakangnya. Lihat ya, di sini yang pertama kita akan mengalihkan bagian 2a. 2a dikali a kuadrat. Angkanya itu 2. A-nya itu pangkat 3. Lalu 2A dikali 2A. 2 dikali 2, 4, positif. Kemudian A dikali A, itu hasilnya A pangkat 2. Karena di sini A pangkat 1, di sini A pangkat 1. Lalu berikutnya 2A dikali min 9. 2 dikali min 9 itu min 18. A saja. Jadi A-nya hanya pangkat 1 karena di sini tidak ada A-nya. Kemudian di bagian yang berikutnya nih, minus 3 dikali A kuadrat. Hasilnya min 3A kuadrat. Kemudian min 3 dikali dengan 2A. Nah, min 3 dikali 2 itu kan minus 6. A-nya berarti A pangkat 1. Terakhir nih, min 3 dikali min 9. Hasilnya positif 27. Nah, kemudian perhatikan. Ada beberapa bagian yang masih bisa kita sederhanakan. Di sini ada A kuadrat, di sini ada A kuadrat, di sini ada A, di sini ada A. Supaya gampang kita kelompokkan dulu nih, kita pindah. Nah, kalau dipindah seperti ini tandanya tetap ikut ya, tandanya itu nggak berubah dan tetap ikut kemana-mana. Kemudian, perhatikan, bagian A kuadrat kita sederhanakan dulu nih. Di sini ada 4, di sini ada minus 3. 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 1. 1A kuadrat, atau bisa kita tulis sebagai A kuadrat saja. Lalu di bagian A-nya, min 18, min 6. Hasilnya negatif 24. A. Jadi bentuk penjabarannya, yang depan ini kita tulis dulu 2A pangkat 3. Lalu ini karena positif, maka kita tuliskan ya, plus A kuadrat. Dan di sini karena hasilnya negatif, maka kita tuliskan minus 24A. Lalu ini kita turunkan nih, ditambah 27. Ini adalah hasil dari penjabarannya. Nah, selamat belajar ya. Sampai ketemu di video berikutnya.